Yosep Putih udah siap? Yosep Putih sudah siap? Halo, suara saya kedengaran nggak? Oke, selamat sore dokter. Kedengaran Iya dokter. dokter? Saya dari di bawah tadi. Ayo share screen. Nggak ada alasan rusak lagi. Yang guys siap dokter. Ini. Baik, selamat sore dokter. Belum. Oh, belum. Ampun ya dokter. Biondi sudah maju berapa? Izin dokter, sudah maju 3 dokter. Sudah ada ngumpul Word, top copy. Sudah dokter. Sudah tiang kumpulan Yang mana? ke Yang judul yang mana itu? eh Oh ya, yang neurogenic pulmonary edema. neurogenik pulmonary obden dokter. Ya, kamu yang punya aja lupa gimana. Yes, dokter. Ya, tinggal maju 2 lagi dalam waktu Yes, 1 bulan. Yes, dokter. Ya. Di Glenn maju 3 lagi dalam 1 bulan. Ya, silakan Yosep dimulai dalam waktu 30 menit. Nanti Glenn dalam waktu 30 menit. Silakan. Oke, siap. Terima kasih dokter. Selamat sore dokter. Selamat sore para dokter sekalian. Pada saat ini saya akan membacakan jurnal saya tentang peran MRI dalam evaluasi tumor otak primer. Ya. Pada pedoman praktis klinis, clinical practice guideline in oncology, ini untuk kanker sistem saraf pusat itu menggunakan presentasi radiologis dalam evaluasi awal pasien dengan tumor otak primer dalam penentuan respon terhadap terapi. Ini imaging yang sering digunakan yang terbaik yakni MRI. Ini pengantarnya tumor otak primer, itu tumor otak primer terdiri dari kelompok beragam jenis yang patologis yang berasal dari berbagai sel yang menyusun sistem saraf pusat. Terus penata laksana klinis, ini penata laksana klinis kanker otak primer biasanya dilakukan oleh tim penyedia layanan seperti tim ahli bedah, ahli saraf, ahli onkologi, ahli radiasi, ahli radiologi, dan ahli patologi. Ini imaging yang sering digunakan untuk mendeteksi tumor yakni MRI. Karena MRI ini sangat sensitif terhadap perubahan patologis parenkim otak normal dan telah menjadi alat diagnosis yang sangat penting dalam evaluasi tumor intrakranial. Ini MRI T1 T2 di mana MRI T1 T2 ini sangat sensitif terhadap perubahan patologis parenkim otak yang normal. Terus itu juga dapat dilihat dari lokasi lesi yang akurat. Kita dapat mengetahui lokasinya di mana dan pada T1 T2 juga pemindaian magnet resonansi magnetik itu tipikal untuk pasien dengan tumor otak termasuk pembobotan yang T1 T2 itu dalam pemulihan inversi yang dilemahkan oleh cairan Flair dan pembobotan T1 yang pasca kontras. Ini adalah gambaran yang menunjukkan masa pada pasien dengan hemiparesis di sisi kanan, di mana kita lihat pada gambar ini, pada gambar berbobot T1 itu menunjukkan hipointensitas lesi di daerah frontal parenkim kiri. Terus pada gambar pada gambar B dan pada gambar C ini itu T2 weighted dan fluid attenuated inversi recovery imaging yang menunjukkan lesi hiperintensitas heterogen dengan edem di sekitarnya. Dan pada gambar D ini menunjukkan dengan pembobotan T1 dengan kontras menunjukkan lesi peningkatan cincin heterogen di area peningkatan kedua
kedua di posterior lesi utama dan edema vasogenik. Patologi konsistensi dengan glioblastoma. Ini adalah MRI T1 T2 di mana gambaran pada berbobot T1 itu paling berguna untuk menggambarkan detail anatomi dan menunjukkan cairan cerebrospinal dan sebagian besar tumor sebagai intensitas sinyal yang terendah, sedangkan area lemak dan pendarahan subakut muncul sebagai intensitas sinyal yang sangat tinggi. Terus pada T2 ini lebih sensitif untuk deteksi lesi dan menunjukkan cairan cerebrospinal dan sebagian besar lesi sebagai intensitas yang sinyal tinggi, sedangkan area pendarahan atau deposit hemosiderin itu hemosiderin kronik itu mungkin tampak sebagian pada sinyal yang sangat rendah. Ini adalah spektroskopi MR magnetic resonansi, itu spektroskopi resonansi magnetik proton ini telah digunakan selama lebih dari 20 tahun, jadi sudah lama sekali digunakan. Terus dari beberapa parameter metabolisme diintegrasi oleh MRS ini, spektroskopik resonansi magnetik berguna dalam evaluasi tumor otak. Terus sebagian besar juga tumor otak mengalami penurunan sinyal pada N-asetil aspartat dan seringkali juga mengalami peningkatan kadar kolin yang mengarah pada peningkatan rasio kolin per N-asetil aspartat. Nah, N-asetil aspartat dianggap berasal dari saraf dan mungkin menurun di otak tumor karena digantikan oleh sel tumor yang menginfiltrasi. Ini adalah gambaran spektrometri MR magnetik resonansi pada pasien dengan kejang tonik klonik, di mana pada gambar A ini menunjukkan pada T1 menunjukkan lesi hipotensitas di regio parietal kanan. Terus pada gambar B dan C ini itu terlihat gambaran T2 Wichtig dan fluid attenuated inversion rectal imaging menunjukkan lesi hipersensitivitas dengan sedikit edem di sekitarnya pada sekitar masa ini. Dan pada gambar D ini dilihat dengan pembobotan T1 dengan kontras menunjukkan lesi yang tidak membaik dan patologis terbukti sebagai oligodendroglioma grade 2. Pada MRS dapat dalam diagnosis itu massa otak yang terlihat pada MRI konvensional dapat mencerminkan sebagai diagnosis banding atau termasuk abses atau lesi iskemik yang lainnya. Pembedahan untuk diagnosis dan penilaian tumor tetap menjadi standar yang utama atau yang paling standar utama. Dan selain itu, imaging untuk pengenalan pola tumor menggunakan pengenalan pola tumor menggunakan magnetic resonansi interference. Ini MRI difusi dalam diagnosis dan grading tumor. Ini pada DTI atau difusi tensor imaging mampu membedakan abses otak atau glioblastoma, nekrotik, dan metastasi klinik yang semuanya dapat terlihat serupa pada MRI konvensional. Satu studi membagi setiap lesi menjadi zona yang tidak tumpang tindih, seperti rongga kistik, terus apalagi yang bertambah, dan area adem yang berbeda. Pada pengukuran yang diperoleh dari data diffuse tensor imaging ini telah digunakan untuk pengukuran selularitas dan infiltrasi tumor dan untuk menentukan tingkat tumor astrositik. Terus pada difusi MRI dengan prognostiknya, itu membuktikan menunjukkan bahwa difusi MRI dapat digunakan untuk memprediksi baik perkembangan bebas dan kelangsungan hidup secara keseluruhan juga pada pasien dengan high grade glioma. Satu kelompok menunjukkan bahwa pengukuran yang diturunkan dari ADC atau apparent diffusive coefficient ini serial dari MRI intraperawatan berkolerasi baik dengan kelangsungan hidup secara keseluruhan pada pasien. Terus MRI difusi dalam menentukan respon pengobatan. MRI juga dapat sebagai difusi dalam menentukan respon pengobatan, di mana pada ADC atau apparent diffusive coefficient ini juga telah digabungkan dengan MRI perfusi dalam upaya untuk menentukan penanda yang mengidentifikasi respon atau kegagalan pengobatan dini, sehingga pengobatan dapat diubah menjadi lebih awal pada pasien. Ini kesimpulannya, MRI adalah instrumen yang kuat dan fleksibel untuk mengevaluasi pasien dengan tumor otak primer. Dan aspek lanjutan dari MRI ini juga termasuk
spektroskopik dan difusi dan perfusi memberikan informasi dinamis terkait dengan respon dan perkembangan tumor otak. Terima kasih, dokter. Jurnal aslinya mana? Jurnal aslinya Jurnal tahun berapa? Sabar ya, dokter. Jurnal tahun berapa? Ya, ini Tiang ambil ini tahun 2014, volume 12, Journal of the National Comprehensive Cancer Network, volume 12, number 1, 4 November 2014. Siapa yang ngasih tugas? Siapa yang memberi tugas? Oh, ini Tiang bawa dari kemarin Tiang maju di radiologi nggih. Pertanyaannya siapa yang memberi tugas? Dokter dari radiologi, Dokter Widi nggih. Baik, besok kamu kirim jurnal aslinya. Oke, sekarang Tiang kirim nggih. Silakan, siapa yang mau bertanya? Izin Dokter Buana, Dokter. Ya, silakan Bu Ana. Itu mau memastikan yang dimasukkan tuh DTI apa DWI yang sebenarnya untuk yang diffuse tuh, diffuse imaging tuh diffuse wave imaging atau DTI diffuse tensor imaging. Karena rasanya DTI itu tidak seperti itu, bukan untuk membedakan apa saya suka ini. Di sini dijelaskan DTI. Itu yang saya tidak yakin. Karena yang temannya ADC itu pasti DWI harusnya membedakan abses sama ini, apakah dia itu ada restrict diffusion atau tidak. Itu harusnya DWI. DTI itu untuk melihat apa sih status white matter yang ada, mungkin nanti untuk tujuan kita melakukan tindakan operasi supaya tahu traktus kortikospinal, traktus ini yang lain. Kalau untuk membedakan yang seperti itu, rasanya yang terakhir saya baca sih DWI. Coba mungkin kalau ada jurnal yang Dokter Yosep baca mungkin bisa dipastikan. Oke, di jurnal ditulis demikian. Terima kasih untuk masukannya, Dokter Buana. Ya, makanya saya minta mana jurnal aslinya harusnya bisa ditampilkan. Iya. Ya, kamu sekarang masukin dulu ke laptop, sebentar ditampilkan. Ya, Sekarang silakan Dr. Glenn dulu presentasi. Iya, baik, Dokter.